kabbara, akbar, kabbara, kabir, kabbara, takabbur. Akbar maha besar, takabbur merasa diri besar, kata dalam tempurung. Di dalam itu dia merasa dia yang paling besar, tapi manakala tempurung dicabut, dia merasa dirinya besar juga, tapi kemudian dilihatnya kambing lebih besar, sapi lebih besar, dipaksanya dirinya besar, ditahannya napasnya, akhirnya perutnya pun pecah. Bam! Oleh sebab itu merasa diri besar. Saya tak pernah merasa diri saya besar, karena berat saya pun 50 tak sampai. Oleh sebab itu jangan pernah merasa besar. Kau merasa diri kau besar, sombong, kau dari mana? Kau diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, warna kulitmu warna tanah, dicium pun bau tanah, kau pun mati akan dimakan cacing tanah. Baik yang kerja di pertanahan maupun di pertanian, semuanya akan masuk ke dalam tanah. Apa yang kau sombongkan? Inilah pentas. Pentas ini adalah dunia. Semua pernah berjalan di atas dunia. Inilah pentas dunia. Tinggi pentas ini, gampang juga nengok ke bawah. Inilah pentas dunia. Apa maknanya? Semua yang berada naik ke atas pentas ini, begitu selesai pasti akan turun ke bawah. Betul? Ada acara pembukaan, ada acara puncak, ada acara doa penutupan, sunyi sepi. Ketika kau tengok bulan sedang bersinar malam 15, tapi sampai malam 29.30, bulan ternyata hanyalah bongkahan batu dan pasir, tak lagi ada sinar di atasnya. Maka ketika sedang bersinar jangan angkuh, ketika sedang terang jangan sombong, sampai masanya tak lagi bersinar terang. HP ini ketika sedang bersinar jangan sombong, ketika sedang terang jangan angkuh, sampai masanya lobet, tak lagi bersinar. Foto, mohon maaf, lobet, tinggal 5 watt lagi, tak bisa. Maka semua yang menyampaikan kata sambutan, mereka hanya sekejap saja. Pembukaan oleh protokol, selesai, berhenti. Pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai, berhenti. Kata sambutan dari Ustadz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, putra asli Biren, selesai, berhenti. Kata sambutan dari Pak Bupati, selesai, berhenti. Tausiah dari Ustadz Somad, tak lama lagi selesai, berhenti. Habis pentas hanya sekejap mata, selesai itu pun akan bubar. Begitulah hidup di dunia. Tadi tausiah, sekarang tausiah, nanti malam jam 1 tausiah. Inilah saya baru tausiah jam 1 malam, karena kabarnya Ustadz ini kita tidak bisa mengelak dari daerah ini. Ini satu-satunya jalan ke Banda Aceh. Kalau kita tidak tausiah di sini, kita tidak bisa dikasih lewat. Tuh, pesawat charter kita mana? Itu pesawatnya perempuan, hanya terbang di waktu siang. Namanya Susi Air. Dia malam-malam tak berani, takut dia. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua tausiah tadi sore, tausiah sekarang, tausiah nanti malam, tausiah besok subuh, tausiah, ceramah, mati. Selesai. Tanda tangan, mati. Selesai. Razia. Kata sambutan, batuk, mati. Lalu kita ini mau kemana? Hai orang yang sombong, apa yang kau angkuhkan? Watakunul jibalu kal ihnil Maufush. Hurufnya coba tengok, non fa shin, ketika dihembuskan mengeluarkan angin. Apa maknanya? Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, kala'ihnil maufush. Maka sampai masanya Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung yang besar itu seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Makanya kalau ada kawan tetangga angkuh sombong, ambil bulu kambing, hembuskan ke mata dia. Kau tak ada apa-apanya bro.
Kau hanyalah bulu kambing yang dihembus angin. Apa yang kau sombongkan? Ajak dia menengok orang mati. Bagaimana ceritanya orang mati? Dulu suaranya menggelegar. Kalau mikrofon itu. Coba kalau ada yang nakal di situ dimainkannya mikrofon. Betapa kita perlu orang lain, betul? Aku sombong kalau bukan karena saya yang ceramah, kalau bukan karena saya yang datang tadi malam, kalau bukan karena saya, Pak, yang terlalu banyak sebut saya, yang selalu mengatakan saya dalam Quran itu 4 lah. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat siapa? Bapak lah yang keempat. Bukan kita. Makanya kita berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, ada foto saya baru nyebut saya, udah saya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami Al-Mukarram. Al-Mukarram diambil dari 3 huruf karama. Karim, mulia. Karama, kemuliaan. Wali-wali Allah diberikan karama. Al-Mukarram, orang yang dimuliakan. Kapan kau dimuliakan, hai Abdul Somad? Ketika roh bersemayam dalam jasad, kau dimuliakan. Tapi sampai masanya roh itu dicabut dari badanmu, kau tak jadi Al-Mukarram, kau berubah menjadi Al-Marhum. Apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak perkasa di depan orang banyak. Tak ada yang lebih tinggi daripada engkau. Di atas pentas engkau, yang paling tinggi engkau. Kenapa kau paling tinggi? Yang lain duduk. Tapi sampai masanya kaulah yang paling rendah, semuanya tegak. Dan saat itu kau berbaring di lantai. Dulu kau bicara orang takut, dulu kau diam orang ngeri. Tapi sampai masanya, jangankan melangkahkan kaki, jangankan menghayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Saat ruh keluar dari mulut dan hidung berhembus keluar, saat itu matamu menengok ruh keluar, biji matamu melotot menengok ruh keluar. Dan waktu itulah anakmu yang sayang, buah hati belayan jiwa, menengok kau pun takut. Ayah, istrimu yang katanya, abang jangan pergi lama-lama ya, adik nggak berani tidur sendiri. Begitu rohmu keluar, kau tinggal jasad, kau sejuk macam es batu. Ditengoknya, dia pun takut menengok hantu ini katanya. Sampai akhirnya mereka pergi ke masjid memanggil Tuan Imam. Tuan Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami dari tadi malam jam 1 matanya tak tertutup, melotot. Begitulah Pak Imam. Akhirnya Tuan Imam datang memejamkan mata. Allahumma ighfir li Abdul Somad warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi Pak Imam. Oh, tak jadi Pak Ustaz. Mana yang sombong? Selama ini sombong. Setiap kali Tuan Imam memanggil, hayya 'alas shalah, dia selalu mengejek, kau aja duluan lah. Besok Tuan Imam bertanya, Bapak kenapa tak ke masjid subuh tadi Pak? Saya sebetulnya sudah siap-siap mau ke masjid Pak Imam, tapi itulah azan Pak Imam itu membuat saya makin ngantuk. Memang salah saya apa? Kata Pak Imam. Tadi malam saya dengar, as-salatu khairum minan naum. Pak Imam itu disalahkannya. Pak Imam ini lurus-lurus saja. Iyalah, kalau gitu besok ku robah lagunya, kata dia. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak datang. Rupanya dia hanya mengolok-olok, mengejek-ejek saja rupanya. Tapi sampai masanya, hai kau yang angkuh, hai kau yang sombong, dicabut Allah. Macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Macam kambing dikuliti hidup-hidup. Sekarang kau yang sombong, rasakanlah, ditarik. Ada yang mati dalam keadaan bibir mereng sebelah. Ada yang mati dalam keadaan, jangan dipotong.
Makanya kalau ada jenazah mati jangan foto jenazah. Ini fotonya di fotonya jenazah emaknya, jenazah bapaknya, jenazah atuknya, jenazah neneknya, di fotonya diuploadnya ke FB. Belum tentu kalau dia hidup orangnya ridho foto dia dipajang seluruh Indonesia 5.000 friend mengambil foto itu. Mereka cetak diletakkannya di dapur ngusir tikus. Jangan, itu bukan konsumsi publik. Belum tentu kita bisa minta izin. Intinya saya ceritakan ini betapa kau tidak ada apa-apanya. Dulu kau punya kuasa, dulu kau bersuara lantang, dulu kau punya harta. Sampai masanya kau sama seperti keluar dari perut ibumu. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa mobil mewah. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa cincin. Oh, cantik kan? Ini batu dari Biren nih. Sesuai pula baju hijau, batu pun hijau. Macam tahu aja. Tinggal semuanya. Baju yang cantik tinggal, batu cincin tinggal, peci tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher, merasakan detak nadi. Ada lagi kata dia. Hidung nafas. Tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Mana kain sutra kebesaran yang dibeli 1 meter 5 juta? Mana cincin emas yang besar dipakai berlingkar-lingkar? Mana duit yang banyak? Tinggal yang kau bawa hanya kain kapan yang tak berjahit pinggir. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Disobek pakai gigi kerak. Akhirnya mereka susun. Sekaya-kaya orang pakai baju paling banyak 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua baju, lapisan ketiga sorban, lapisan keempat tak ada. Kalau sampai ada lapisan keempat, 4 lapis, 2 kemungkinan. Pertama kedinginan, kedua demam. Lalu yang kau bawa mati itu apa? Inilah yang kau bawa mati malam ini. Setiap langkah kaki yang datang dari rumah tadi akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Mendengar solawat dari munsyid, suaranya nasyid, suaranya yang bergema, Masya Allah, solawatnya Masya Allah, telingamu mendengar, itu yang akan menjadi amal soleh. Engkau duduk di majelis malam ini, perjuangan paling besar. Sengaja pentas ini dibelah di tengah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kenapa susunannya begini? Karena ketika menghadap saya, laki-laki menghadap begini dan perempuan ada di sebelah kiri, karena rusuknya sebelah kiri yang sudah hilang. Maka dari celah-celah tiang besi itu dia berkata, kau adalah tulang rusukku yang hilang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama jumlah laki-laki dan perempuan dipasang di tengah. Itulah kalau ada yang mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, di Biren itu tak terjadi, karena pembagiannya sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi kau akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang pengajian ini bawaannya semua mau mati. Gimana kebun sawitnya? Jadi kita panen besok. Udah saya mau mati. Bawa sepeda motor tak lagi tengok lampu merah, lampu hijau. Tangkap lah Pak Polisi. Prip. Kenapa lewat? Saya tak peduli Pak Polisi, saya mau mati aja. Begitu tujuannya. Tetap jaga rendah hati, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustaz? Tai corong, tai kecoa. Tengok pakai mikroskop sebesar tai kambing. Begitu tengok aslinya kecil banyak. Sekecil itu ada sombong sedalam hatimu, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas.
akan ditampakkan Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya selama di sini berjumpa dengan para abi, alim, ulama, pimpinan daya, tak satu pun menyombongkan diri. Begitu datang yang tua-tua saya cium tangannya, yang muda-muda kami pun berpelukan, semuanya merendahkan diri. Abi, buya, tuan guru, alim ulama berbisik ke telinga saya, doakan saya anakku Ustadz Somad. Sayalah doakan tuan guru, doakan saya Abdul Somad yang fakir, yang hina ini. Satu saja doa. Aku tak banyak minta doamu tuan, aku tak banyak minta doamu abi. Doakan anakmu ini satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Jamaah ini semangat berdoa kan? Ada yang begitu. Nanti kan. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu ingat-ingat mati. Yang kaya ingat mati, yang miskin terlebih lagi. Sudahlah susah di dunia, kapan lagi? Aku ya Allah tak tahan, aku ya Allah. Kalau aku kaya biarlah lama di sini, tapi rasanya cepat aja lah aku mati. Kalau aku kasih kau nikmat, ulurlah sedikit lagi. Yang disombongkan ni apa? Apa yang disombongkan? Sampai masanya makanan yang ada tu pun tak bisa kita nikmati. Betul? Bolak-balik dia berkata, Bapak silakan makan Pak, semuanya sudah oke. Belum, pesanan saya belum datang. Sudah Pak, Bapak mau ayam goreng, ayam panggang, ayam penyet, ayam sungsang, ayam mati, semua sudah ada Pak. Bapak mau pesan apa lagi? Pesanan saya belum datang. Memangnya Bapak pesan apa? Kentang rebus nggak pakai garam. Di dunia aja kau tak bisa menikmati yang kau cari, padahal itu rezeki punya engkau. Kau pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tapi yang kau cari tak bisa kau makan. Lalu apa yang kau banggakan? Yang kau cari kau kais dengan segala penuh titik, penuh keringat dan air mata, tapi tak bisa kau nikmati. Belum mati kau sudah dapat azab Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tak ada cara lain selain merendahkan diri. Kalau kau nampak orang tua, Bapak sudah tua, Bapak sudah tua, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Bapak sudah tua, amalmu banyak Pak, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Emangnya Ustaz umurnya berapa? Terakhir tadi saya tengok di HP kawan 27. Ustaz foto, oke. Saya tengok, 27. Tahu juga dia umurnya. Anak-anak muda, kalian yang umur 15, 16, kelas 3 SMP 15, kelas 3 SMA 18, kuliah semester 3 20. Kalian masih muda anakku. Aku sudah tua. Kalian masih muda tapi kalian istiqomah beramal. Maka rasakan diri ini hina, tak ada apa-apanya. Ibu-ibu, surga di bawah tapak kaki kalian, Bu, walaupun kaki itu busuk. Surga. Apa kata Nabi? Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ibumu. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali, bapak 1? Karena ibu bisa melakukan 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Siapa yang mau dapat 3, coba lagi 3. Mengandung, balik dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1, jangan dibelah ya bang. Apa mau kuikat sini 9 bulan. Kalau mau rasanya melahirkan, beli mangga 1 biji, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau menyusukan, balik dari sini, yang anaknya baru lahir, ambil gendong, letakkan anak itu. Tak mau dia. Anak saya udah saya tes. Letakkan ini, tahu dia beda kan? Betapa kita tak ada apa-apanya, mereka lebih mulia. Nampak orang tua, kau lebih mulia. Nampak anak muda, kau lebih mulia. Nampak perempuan, kau lebih mulia. Nampak orang non-muslim, kafir, kau boleh jadi lebih mulia. Kalau Allah bukakan pintu hidayah, kau bersyahadat, kau masuk Islam, dan kau diulang amalmu dari nol. Sedangkan aku bergelimang dosa. Abdul Somad, lapendos, lelaki penuh dosa. Maka rasakan diri kau tak punya apa-apa. Ketika tanganmu disalami orang, dicium orang, bolak-balik ketemu dengan jamaah, dicium tangan, maka saat itu kau rasakan
Hai Abdul Somad, orang yang bersalaman itu, orang yang mencium tanganmu itu, boleh jadi jauh lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau ada yang mencium tangan saya tarik, tapi lama-lama lebih kuat pula dia menarik daripada saya. Tarik, kasih tarik. Tapi jangan kau sangka kau lebih mulia, jangan. Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rasakanlah itu. Makanya orang yang paling sombong, orang yang tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Syukuran Ustaz. Ini Tengku Amrullah, kawan saya sama-sama di Mesir dulu. Oh, orang baik, orang biren baik. Adik kelas waktu di Mesir, Masya Allah. Sekarang sudah jadi dosen. Tengoklah baik. Walaupun sudah jadi dosen, sudah S2, masih lagi membawakan air untuk luar biasa. Mudah-mudahan Allah menikahkannya dengan perempuan yang saleh. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana cerita kita? Bahwa kita ini tak ada apa-apanya. 7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Baru 6, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Yang satu lagi mana? 1 ujung kening. Kalau ada keningnya 2, tempelkan ke bawah. Apa maknanya? Rasakan bahwa kau tak ada apa-apanya saat itu kau sedang bersujud di hadapan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah di Ka'bah. Kalau orang paling dekat sama Allah di Ka'bah, lalu yang di Piren ini bagaimana cara dia? Orang paling dekat dengan Allah kalau di Taman Raudhah. Yang tak punya duit pergi umrah haji, gimana cara dekatkan diri pada Allah? Allah Maha Adil. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang saat bersujud. Kenapa waktu sujud paling dekat dengan Allah? Karena saat sujudlah engkau merasakan dirimu hina, rendah, miskin, papa, tak ada apa-apa. Tempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang gubernur datang ke masjid, tempelkannya ke dinding. Tak sah, mesti ke lantai. Allahu Akbar. Tempel ke lantai. Sampai kau rasakan kau tak punya apa-apa, menangislah kau di sini. Ya Allah. Selesai salam. Apa yang abang tangiskan tadi bang? Mantan. Rasakanlah bahwa kau hina, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka saat itu kau meneteskan air mata beristighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Rabbal baraya, engkau Rabb, Tuhan pemilik segala makhluk. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, wala aqwa, aku tak kuat ya Allah, ala naril jahimi, aku tak kuat masuk dalam nerakamu ya Allah. Ku masukkan kau ke surga ya, aku tak sanggup masuk surgamu karena dosaku banyak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka lah, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Dengan malu-malu dia berkata, masukkan aku ke surgamu. Emperannya pun tak apa-apa. Begitu cara merayu Allah Subhanahu wa taala. Makanya meminta kepada Allah itu dengan meneteskan air mata. Wa adkhilal jannata ma'al abrar. Masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz yang maha perkasa, ya Aziz yang maha berkuasa, ya Ghaffar, wahai Engkau yang mengampuni dosa, masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Begitu mintanya. Ini ada pula orang minta sama Allah bentak-bentak. Kita pengurus masjid bawa map proposal, datang ke kantor bupati. Tentu kita minta, wahai Pak Bupati, berilah kami 3 sak semen.
Ada batu kerikil, ada, tak ada pun tak apa-apa. Tapi kalau bisa belikan AC sama kipas angin. Ini minta rasa semen, kerikil. Kata Pak Fatih, ini tak betul nih, security bawa keluar. Nampaknya orang gila yang bunuh ustaz nih gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu malam ini mudah-mudahan dengan mendengar ceramah ini yang sombong keluar dari majelis ini, hilang sombongnya insyaallah. Yang selama ini tak ada peduli sama orang, menegur tetangga tak mau, kaca tak pernah dibuka, tertutup, kalau jumpa klakson teng teng teng. Nah, itu dia bunyi. Tersinggung supir pusuk. Jangan. Iya, kalau kita baik mendengar orang meninggal maka akan dimandikan jenazahnya, karena dia baik, diambil mereka air, disiramnya pelan-pelan ya, jangan sampai jasadnya kena air jatuh tersiksa, dia kasihan, pelan-pelan siram, pelan-pelan. Kenapa? Ini orang baik pelan-pelan. Tapi yang sombong, apa kata orang miskin susah selama ini, inilah masanya kita balas dendam. Kunci kita berlima aja di sini ya, yang selama ini dia ejek-ejek kan, yang selama ini dia sombong angkuh kan, yang selama ini tak pernah buka kaca, yang selama ini pelaksan, mari ambil, mana semprot dorsmer, mana superpel, bukan pakai kapur baru, superpel sama Mama Lemon dicucuknya ke lubang itu. Tahankan. Anak di luar mengetuk pintu. Sudah Pak, sebentar, sikit lagi. Baru tahu. Nah, cepat betul surat tilang datang. Biasanya kalau yang gini nih waktu sudah habis. Padahal saya baru ceramah 40 menit. Saya mulai setengah 10, sekarang 10 lewat 10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang mau saya sampaikan tadi penyakit hati 3. 40 kali 3 berarti 120. Cepat betul waktu berlalu di Biren ini. Kadang saya di mana-mana baru ceramah 15 menit, jamaah udah menengok ke lantai. Kita baru ceramah 20 menit sudah keluar 2 kuda nil. Di Biren, Masya Allah. Memang betul ini kota dayah, kota perjuangan, kota santri, kota pelajar, kota Islam. Allahu Akbar. Jamaahnya tahan, Ustaz pula tak tahan. Insya Allah berkat doa kita semua. Banyak orang kalau saya sedang duduk mau ceramah, ditengoknya, ini Ustaz ini bisa tak ceramah? Mohon maaf ya Ustaz sehat kan? Ya, kami bawakan dokter Pak Ustaz, tak usah. Mau makan vitamin Pak Ustaz? Tidak. Mau madu Pak Ustaz? Tidak. Anak gadis Pak Ustaz? Tidak juga. Tapi begitu Ustaz itu ceramah, menggelegar, terkejut orang. Jangan-jangan Ustaz ini pakai jin ini. Ustaz kenapa semangat? Dia tak tahu begitu tegak di sini semua jamaah ini berdoa. Yang paling panjang doanya tadi malam adalah panitia tabligh akbar malam ini. Ya Allah, pentas sudah kami pasang ya Allah, sound system pun sudah, lampu-lampu, pagar-pagar besi, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Sampaikanlah dia sampai besok malam ya Allah, sampai selesai tabligh akbar di Biren ya Allah. Adapun sesudah itu terserahlah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini luas tanah lapang ini 3 hektar. Coba ambil Google cara menghitung. Dulu bisa dihitung 7 juta berkumpul di Jakarta, itu Google yang ngitung. Kalau luasnya begini, maka jumlahnya orang begini. Begitu juga dengan ini. Kalau jumlahnya 3 hektar, bisa dihitung berapa jumlahnya. Nah, itu bisa dihitung entah berapa. Besok wartawan keluarkan berita. Biren berkumpul sekian orang. Dari mana hitungannya? 3 hektar orang. Bayangkan itu, 3 hektar manusia berkumpul malam ini. Ustaz tahu 3 hektar dari mana? Saya tanya Pak Bupati. Ini luas tanah lapang ini 3 hektar Pak Ustaz. Tapi ini bukan untuk sombong menyombong. Ustaz Abdul Somad update status malam tadi di Biren, saya tabligh akbar 3 hektar. Emang 3 hektar orang banyak, kalau kau mati ada yang mau masuk ke dalam liang lahat?
3 hektar orang kumpul ramai malam ini. Kalau mati Abdul Somad ini, ada orang yang masuk ke liang lahatnya di antara yang ramai ini buat sip-sipan. Kau nanti dari jam 8 ke jam 9 ya, aku dari jam 9 ke jam 10 ya. Tak ada yang menangis, Ustaz, Ustaz, sampai dipoto aja tuh. Selesai itu kau akan menghadap Allah sendirian. Walaqad jitumuna furada, kau menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, begitu juga kau menghadap Allah sendirian. Ustaz Somad, orang kembar kan lahirnya tak sendirian. Itulah kau tak tahu. Orang kembar 7 pun lahirnya tetap sendirian. Keluarnya kan satu-satu, takkan melompat sekali 7. Makanya kalau ada orang kembar tetap kita tanya, mana yang keluar duluan? Oh ini, jarak kau sama dia berapa? Agak-agak 3 menit lah di ruang waiting room tuh kata dia. Tetap keluar sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak mana? Istri mana? Ayah mana? Ibu mana? Saudara mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu tak bisa menolong. Wa abi, ayah tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak, 5 orang tak bisa saling tolong menolong. Padahal selama di dunia inilah yang paling banyak dibanggakan. Itu siapa tuh? Anak saya. Itu siapa tuh? Suami saya. Itu yang perempuan yang cantik itu. Itu yang selalu saya senang itu. Siapa? Bini kawan saya. Tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang bisa menolong? Telinga yang kau pakai malam ini mendengarkan kajian. Andai ada yang mati malam ini lalu diputar pita telinganya oleh malaikat, dengarkan apa rekaman terakhir, dihidupkan malaikat. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kata malaikat, dia rupanya terakhir ya Allah mendengarkan ceramah almarhum Abdul Somad. Yang berceramah mati, yang mendengar ceramah pun memda tema taya bawati mati. Ternyata rekaman terakhir telinganya mendengar ceramah. Itulah mengapa kita selalu minta Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Rekaman telinga terakhir mendengar ceramah. Ini ada orang baru mati, ya, putarkan rekaman terakhir telinganya, dengar. Rupanya itu yang terakhir didengarnya. Kita minta supaya yang menyimpan CD-CD lagu-lagu MP3 lagu maksiat dosa balik dari sini segera buang. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua CD-CD lagu dangdut dah saya infak sedekah kan Pak Ustadz. Apa pula infak sedekah di dangdut? Mengalirlah dosanya, campakkan ke laut. Saya udah tobat Pak Ustadz, saya masukkan ke kompor, saya gembok. Terus kalau udah sedang rindu saya buka balik. Ini pun tak betul juga. Ini tak tobat tulus ikhlas namanya. Yang kau sombongkan ni apa? Harta akan habis. Kebun sejauh mata memandang. Kebun sawit lebar. Kebun karet lebar. Kos-kosan. Itu Pak Ustadz, kos-kosannya 100 pintu tuh Pak Ustadz. Banyak pintunya aja Pak Ustadz. Begitu mati apa yang terjadi? Di total orang harta, berapa harta dia semuanya? 2 miliar. Maka datanglah gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Mati tahun berapa? 2018. Selama 18 tahun menikah, berapa pencarian? 2 miliar. Dibagi 2 menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Bagi 2. 1 miliar untuk almarhum, 1 miliar untuk yang masih hidup. Istri dapat lagi. Berapa lagi dapat? Kalau ada anak mendapat 1/8 dari 1 miliar, dapat lagi dia 1/8, 125 juta. Maka total untuk istri berapa? 1 miliar 125 juta. 25 juta bawa ke salon, pipi naik lagi ke atas. Udah balik.
tinggal 1.100.000.000, yang 100 belikan motor untuk mencari brownies, bondong manis. Sampai masanya nikahlah sama anak muda, pegang pinggang, koncongnya minta ampun. Bertanyalah suami baru, mana makam laki kau yang dulu? Saking kencangnya tak bisa menunjuk pakai tangan, pakai kaki, itu makam aku. Yang dulu katanya kaulah bulan, kaulah bintang, tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu bapak nggak mesra lagi sana. Balik dari sini langsung marah, rupanya inilah rupanya kau selalu mencari nengok tabunganku ya. Nah, itu maksudnya. Jangan nanti disampaikan ke Pak Bupati, jangan lagi bawa Ustaz Somad ke Birun, provokator itu. Maksud ceramah ini mengingatkan bahwa kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, Ustaz mati. Enggak mati. Itu namanya lagu Ustaz Dery Sulaiman. Ada pula lagu pasal mati. Itu anak-anak muda. Tapi kalau yang ibu-ibu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu lagu dinyanyikan Maulid Nabi, mantap. Isra Mi'raj mantap, pengajian mantap. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Saya nyumbang satu lagu, saya satu lagu. Ya, silakan, Bu. Sekujur tubuh kan kedinginan, sekujur badan kan menangislah kedua mempelai di atas benteng. Kalau hari bahagia sesuaikanlah lagunya. Jadi kalau acara nikah itu lagu apa Pak Ustaz? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Itu barulah sesuai. Tapi intinya ingat-ingatlah bahwa kita akan mati. Besok datang acara akikah anak saya ya. Oh, saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, nengok kambing tuh kumat kan tinggi saya. Kau diundang akikah tuh bukan mau nengok kambing, Mas. Bukan mau makan kambing. Kau datang akikah mau mengingatkan dirimu 40 tahun yang lalu bahwa kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Saat itu kau melihat anak kawanmu baru lahir, panjangnya sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Saat itu tak bisa berkata apa. Mau makan, ada anak bayi bilang pisang, ada pisang. Jangan kan bilang pisang, bilang pis pun tak bisa. Pis. Tak bisa. Mau menangis, semuanya lewat bahasa satu, menangis. Lapar menangis, kenyang menangis, mau kencing menangis, mau menangis. Semuanya menangis. Lalu yang kau sombongkan apa? Tapak kakimu pun lebarnya 2 jari, panjang kau pun sejengkal. Dibacakan orang marhaban, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Keluar nenek menggendong cucu dari dalam. Sekarang sombongnya minta ampun. Sama emak melawan, maka orang yang melawan ibunya ini, bawalah ibu, bawa anak ini ke tempat akikah, tunjukkan ke biji mata anak, macam inilah kau dulu kecil. Tapak kaki kau 2 jari, panjang sejengkal, kok kucekikkan mati kau dulu. Sekarang aku pula mau kau lawan. Orang-orang sombong ini mesti kita gitu kan, baru tahu dia. Halakamrun lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Dah, cukuplah itu cerita masalah sombong 50 menit. Sekarang pindah ke penyakit yang kedua. Tabligh Akbar, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, Datuk Seri Ulama Setia Negara, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu umat dengan biren yang lebih bermartabat. Oh, judulnya pemersatu umat, yang dikaji sombong. Ya kesembung bawa bolok, enggak nyambung bro. Bagaimana kita bersatu kalau hati sombong? Betul? Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Pak Ustadz,
calon mertua saya itu tak mau nerima saya sampai sekarang. Kenapa? Kata dia suku dia lebih hebat. Calon mertuamu itu sukunya apa? Dia orang Jawa Pak Ustaz. Kau orang apa? Aku Batak. Kenapa dia tak nerima? Katanya derajatnya jatuh kalau nikah anaknya sama aku. Kok bisa gitu? Iyalah, dari Jawa langsung jatuh, dari emas jadi tulang, kata dia. Kalau sudah bersyahadat, tak ada beda orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Makassar. Begitu kau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka engkau derajatmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah bisa bersatu. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forkopinda, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kanwil, Bapak Kepala Badan, Bapak Kejaksaan, semuanya duduk bersama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah akan balik menjadi tanah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruhnya azan Ali apa Bilal? Kalau disuruhnya Ali, Ali kau azan, apa kata orang? Iyalah, yang disuruhnya Ali. Ali kan Arab Quraisy, Ali kan keturunan Nabi, Ali kan keturunan Ismail, Ali kan menantu dia, Ali kan sepupu dia. Tapi yang dimintanya azan bukan Sayyidina Ali, tapi Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, miskin, susah, budak, hamba saya, berkulit hitam. Bapak Ibu tahu kampungnya Bilal di Afrika Utara, namanya Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Orang Afrika Utara warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi Allah angkat derajat dia. Apa kata Nabi? Bilal, ta'al, sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar gesekan selopmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Ku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Hebatnya Bilal masih hidup di dunia, tapi suara selopnya sudah didengar dalam surga. Nampaknya saya pun juga begitu Pak Ustaz. Kenapa? Udah hilang sendal saya. Berarti udah masuk surga duluan. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Nabi tak bertanya kulitmu warna apa Bilal. Nabi tak bertanya sukumu apa Bilal. Nabi tak bertanya statusmu apa Bilal. Nabi bertanya, apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Amalku tak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi ibu yang sudah solat sunat wudu, mantap. Bagi bapak yang belum, laksanakan. Saya tiap hari mau Pak Ustaz, tak jadi-jadi. Kenapa tak jadi? Itulah, belum ada gerak lagi. Cerita solat kata dia tak ada gerak, tapi makan bergerak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita lebih mulia selain daripada amal-amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu yang kekar, yang tegap, yang tinggi, yang besar. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu yang mancung, yang putih, yang cantik. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu yang bersih, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang dipandang Allah tuh hati kamu dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok pagi tak mandi. Tak mandi gayanya. Tanya, kau tak mandi? Allah hanya memandang hati kita. Ini tak betul. Harus seimbang antara zahir dan batin. Yang pertama harus kita hilangkan. Kalau mau bersatu, mau bersama, maka hilangkan angkuh dan sombong.